Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asirul muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah pengajian Masjid Baitul Amal, alhamdulillah pada kesempatan subuh ini kita masih bisa duduk bersama-sama bermuajahah di masjid yang mulia ini setelah tadi kita menunaikan sholat subuh berjamaah. Ini merupakan karunia yang besar dari Allah. Kita masih dihidupkan sampai pagi hari ini. Kemudian kita bisa menikmati indahnya sholat subuh berjamaah. Yang fadilahnya luar biasa memang sholat subuh berjamaah ini. Bahkan melebihi daripada dunia dan segala isinya. Oleh karena itu patut dan layaklah kita bersyukur kepada Allah telah diizinkan kita untuk bangun dan kemudian kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan pada kesempatan ini dengan pengajian. Pak, insya Allah ini tidak akan sia-sia bagi kita semua. Insya Allah ya, keberkahan akan timbul kepada diri kita dan keberkahan ini akan membawa atau terbawa ke rumah kita. Jadi Bapak Ibu yang pulang dari pengajian ini insya Allah pulang ke rumah membawa rahmat dan berkah dari Allah, yang itu akan menyinari, menerangi, mempengaruhi kondisi rumah. Kondisi istri kita yang di rumah lebih tenang, anak-anak kita juga lebih anteng, dan situasi rumah juga menjadi steril karena ada energi positif yang Bapak Ibu bawa dari masjid yang mulia ini. Insya Allah bila ini terus berlanjut maka akan menimbulkan kehidupan kita yang mutmainnah, yang tu'maninah, yang sakinah, mawaddah warahmah dalam keluarga kita. Insya Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sudah cukup lama kita tidak ada kajiannya, terselang oleh Ramadan kemarin. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan meneruskan kajian subuh akbar ini berkaitan dengan tauhid. Dan kita akan meneruskan hancak kita, Pak, biar berlanjut hancaknya ya. Yaitu tentang sifat yang wajib bagi Rasul. Ada dua sifat lagi yang belum kita bahas. Kemarin kita sudah membahas siddiq, tabligh, amanah. Nah pada hari ini insyaallah kita akan membahas sifat wajib yang Rasul, wajib bagi Rasul, yaitu fatanah. Kemudian satu lagi nanti sifat jaiz bagi Rasul. Nah ini sifat-sifat yang memang secara tauhid, secara akidah wajib kita ketahui. Wajib. Selain sifat-sifat Allah tentunya. Setelah sifat-sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah, kita juga wajib mengetahui, memahami
sifat yang wajib bagi Rasul, sifat yang mustahil bagi Rasul, dan sifat yang jaiz bagi Rasul. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk kesempurnaan iman kita, akidah kita. Sebab keimanan itu tidak cukup sekedar kita percaya. Tidak cukup sekedar percaya bahwa Allah itu ahad, Allah itu wujud, ada. Tidak. Begitu juga tidak cukup percaya bahwa Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah. Tidak cukup. Tetapi kita harus mengenal lebih jauh, mengenal lebih dekat. Ini yang paling penting. Sama halnya seperti kita tahu bahwa Pak Prabowo itu presiden. Tahu. Tahunya dari mana? Ya dari TV, dari medsos, dari hasil pemilihan. Tetapi pernahkah kita bertemu dengan beliau? Tahukah kita siapa Pak Prabowo itu? Tidak cukup kita mengetahui bahwa Pak Prabowo presiden, tetapi kita harus mengenal lebih jauh siapa beliau. Begitu jugalah tentang Allah, begitu jugalah tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya timbul mahabbah. Ini yang paling penting, Pak. Supaya timbul mahabbah, kecintaan kita kepada Allah yang maha wujud. Kemudian kecintaan kepada utusannya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan para rasul-rasul yang lainnya. Ini akan meningkatkan keimanan yang lebih dibandingkan dengan keimanan yang standar. Sehingga timbullah nanti keimanan yang hakul yakin. Jadi diharapkan melalui pengajian ini ada peningkatan keimanan kita, kualitas keimanan kita. Tidak lagi dari ilmu yakin. Dari ilmu yakin mesti naik tuh ke ainul yakin. Dan kemudian naik lagi ke hakul yakin. Ini adalah keimanan yang tertinggi. Maka bila sudah mencapai tingkat keimanan hakul yakin, maka kita akan menemukan kenikmatan di dalam bermakrifat kepada Allah atau di dalam beragama. Akan menemukan kenikmatan. Ini alangkah baiknya kita tempuh perjalanan ini supaya kita nggak sia-sia hidup dalam dunia. Supaya ada dikit bedanya gitu. Kenapa kita memeluk agama Islam? Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita mulai pengajian kita untuk memahami sifat yang wajib bagi Rasul, yaitu fatanah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihim alaihimus salatu wassalamu al-fatanah. Maka wajib di dalam haknya para Rasul alaihimus salatu wassalam memiliki sifat fatanah. Fatanah ini cerdas, bukan pintar, bukan cerdik, beda. Tapi cerdas, dimaknai fatanah ini cerdas. Karena makna cerdas ini memang memiliki arti yang luar biasa, yang sangat luas dibandingkan dengan pintar atau cerdik. Cerdik lebih. Kalau cerdik ada unsur licik di situ. Ya, beda dengan cerdas. Wahiyya tayaqqudhu li ilzamil khusumi wa ibtali da'awihim al-batilah. Adapun sifat fatanah ini yaitu untuk mengingatkan li ilzami untuk mengalahkan khusumi, mengalahkan lawan-lawannya, lawan-lawan para rasul atau orang-orang yang menentang para rasul, wa ibtali da'wihim, dan membatalkan pengakuan-pengakuan mereka al-batilah, yang batil. Sifat Rasul yang keempat ini, al-fatanah ini, wajib dimiliki oleh para Rasul. Karena kita pahami Bapak Ibu, tugas para Rasul ini sangat berat. Beliau mengemban risalah kenabian, mengemban wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Ini bukan persoalan gampang, ya, bukan persoalan gampang. Kita saja menyampaikan kebenaran di kalangan orang-orang yang sudah berislam, sudah mengakui agama Islam, agamanya Islam, ternyata tidak mudah.
Kita saja untuk menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang mengaku beragama Islam pun ternyata tidak mudah atau sulit. Apatah lagi para nabi menyampaikan kebenaran di tengah-tengah kaum yang masih jahiliyah. Karena nabi dan rasul ini diturunkan ketika pada saat itu sudah terjadi penyimpangan-penyimpangan dari akidah yang sebenarnya yang dibawa oleh para nabi terdahulu. Maka diturunkan kemudian para nabi berikutnya. Demikian seterusnya tugas para nabi itu. Kenapa berat? Karena yang dihadapi adalah manusia yang memiliki konsep hidup masing-masing, latar belakang yang berbeda, adat budaya, kebiasaan, serta status sosial di kehidupan bangsa itu yang mempengaruhi cara berpikir dan bertindaknya. Ini tidak mudah untuk merubah ini, untuk memasukkan nilai-nilai ruhani, nilai-nilai spiritual, atau menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diperlukan seorang nabi atau pengemban risalah yang fatonah, yang cerdas, wajib. Bila tidak, lawannya adalah wadidduha al-baladah. Lawan dari sifat fatonah ini adalah bodoh atau lemot, lelet. Ini tidak mungkin ngelag. Tidak mungkin seorang nabi ngelag. Karena yang dihadapinya manusia dengan 1001 macam persoalan kehidupan. Perlu Bapak Ibu ketahui, tugas Nabi itu bukan sekedar menyampaikan, tetapi lebih daripada itu adalah menuntun apa yang disampaikan, membimbing apa yang disampaikan kepada manusia. Bukan sekedar disampaikan coleos, enggak. Sampaikan, tinggalkan, sampaikan, enggak. Tetapi seorang Nabi dan Rasul punya kewajiban untuk terus membimbing selama hayat beliau, sampai betul-betul manusia ini mencapai insan kamil, atau memiliki kesempurnaan iman dalam berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus, bila tugasnya dianggap selesai, maka selesailah kehidupan para rasul itu dengan diwafatkan oleh Allah. Jadi akhir daripada perjalanan para rasul itu, bila tugasnya sudah dianggap selesai oleh Allah, maka diambil pulang. Tidak ada lagi. Bila sudah selesai, sudah. Kehidupannya pun selesai. Itu batasan Nabi dan para Rasul. Ya. Sehingga diperlukan sifat fatonah. Lawannya adalah sifat balada. Ay wujubul fatonah talahum alaihi wassalatu wassalam. Maka wajiblah sifat fatonah ini bagi para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi tidak mungkin bersifat bodoh. Tidak mungkin bersifat bodoh dalam hal ini. Ya. Ini untuk apa? Untuk mengimbangi daripada hujah-hujah. Karena apa yang dihadapi oleh para rasul ini itu orang-orang yang sudah memiliki mindset, Pak. Dan bahkan memiliki keyakinan. Tentu saja keyakinan yang batil. Menyembah berhala. Mensyarikatkan Tuhan Allah. Tadinya ketika turun nabi yang terdahulu menjadi umat bertauhid, tapi seiring perjalanan waktu ketika nabi itu telah wafat, maka terjadi pergeseran nilai-nilai akidah, terjadi kesesatan nilai-nilai tauhidnya. Bila sudah tersesat sangat jauh, sudah melupakan ajaran mula daripada para rasul, maka diturunkan kembali rasul berikutnya. Demikian terus sampai rasul yang terakhir, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad, la nabiyya ba'dah, nggak ada nabi lagi. Lalu siapa yang mengemban risalah berikutnya? Yaitu al-ulama warasatul anbiya. Nah, para alim ulama lah yang bertugas untuk meneruskan risalah kenabian itu. Pewaris para nabi adalah alim ulama sampai akhir zaman, sampai sebelum kiamat tiba. Dan khalifah terakhir tentu saja adalah Imamul Mahdi alaihi salam. Itu sudah dekat ke kiamat seperti itu. Kecerdasan yang dimiliki oleh para rasul ini merupakan kecerdasan yang sempurna. Kenapa demikian? Karena beliau-beliau pun selain menyampaikan wahyu dari Allah, beliau juga harus bisa menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi oleh manusia.
Yang namanya persoalan kehidupan manusia bermacam-macam kan Bapak Ibu. Kita saja yang duduk di masjid ini persoalan hidupnya beda-beda. Walaupun kita satu RW, walaupun bahkan satu RT, mungkin satu rumah saja anak kita tuh, mungkin kita punya anak 4. Dari anak 4 ini ternyata persoalannya beda-beda, tidak akan sama Pak. Yang anak nomor 1 persoalan hidupnya ini, anak nomor 2 begini, nomor 3 begini, yang bungsu apalagi. Anak kita aja persoalannya tidak akan sama. Nah oleh karena itu, ini diperlukan sosok yang cerdas untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan yang timbul daripada manusia. Seorang nabi tentu saja harus memiliki kecerdasan yang sempurna dalam hal ini. Ya, karena untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan umat manusia dengan berbagai dinamikanya, karena agama diturunkan oleh Allah ke muka bumi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan sebagai panduan agar manusia ini tidak tersesat di dalam perjalanan kehidupannya. Nah itulah Bapak Ibu sekalian. Nah berkaitan dengan kecerdasan ini, bagaimana sih kecerdasan yang paripurna itu? Apakah kita juga bisa memiliki kecerdasan paripurna? Insya Allah, bila kita mengikuti perjalanan para nabi dengan ukuran kita. Makanya kita ngaji ini bukan sekedar untuk pengetahuan, tetapi ambil sesuatu yang bisa kita miliki dari mutiara ini. Kita sedang membicarakan sebuah mutiara dalam ilmu tauhid. Ambil mutiara itu Pak, bawa pulang, kemudian telan oleh kita, masukkan di dalam diri kita, sehingga mutiara itu menjadi sosok yang ada dalam diri kita. Jangan dibiarkan percuma, atau jangan dibuang lebih-lebih. Ambil Pak mutiara itu biar manfaat, sehingga mutiara yang dimiliki oleh kanjeng Nabi itu, yang diberikan oleh Allah kepadanya, nitis kepada kita sebagai umatnya, pengikut Nabi Muhammad SAW. Semestinya begitu. Karena Nabi dilahirkan ke muka bumi ini bukan untuk sia-sia, tapi untuk diikuti, dan diharapkan umatnya bisa mengikuti dan menikmati apa yang dinikmati oleh para nabi dengan ukuran kita tentunya. Tidakkah kita ingin merasakan kenikmatan bagaimana kita beriman kepada Allah, seperti nikmatnya para nabi beriman kepada Allah? Tidakkah kita punya keinginan merasakan nikmatnya ibadah seperti nikmatnya para nabi? Harus ada keinginan Pak, supaya Allah nanti tuntun kita menuju maksud itu. Bila nggak punya keinginan, maka kita tidak akan diberikan hidayah, tidak akan dituntun oleh Allah untuk mencapai keinginan itu. Awali dari keinginan kita, dari niat kita. Berkaitan dengan ini, berkaitan dengan masalah kecerdasan, ada 3 komponen sebetulnya Pak untuk memiliki kecerdasan spiritual ini, kecerdasan yang sempurna. Yang pertama, manusia itu dianugerahi oleh Allah yang disebut dengan intelligence quotient. Kecerdasan intelijensi ini secara fitrah. Setiap manusia sudah diberikan kemampuan berpikir, memiliki intelijensi masing-masing. Intelijensi ini memang berbeda-beda satu sama lain. Ini adalah kemampuan berpikir. Kemudian manusia juga diberikan oleh Allah kalbu. Kalbu ini adalah sesuatu yang dikatakan bisa berbolak-balik. Makanya setiap akhir salat sebelum salam kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Jadi hati itu memang selalu berbolak-balik Pak. Bukan per hari, bukan per minggu, apalagi per tahun, per detik Pak. Hati ini bolak-balik. Bolak-balik, makanya qalb. Allah berikan qalb itu kepada kita. Di dalamnya kemudian ada rasa. Nah rasa inilah yang disebut dengan emotional quotient. Jadi yang pertama tadi adalah intelligence quotient, kecerdasan IQ, kecerdasan intelektual. Kemudian yang kedua adalah emotional quotient,
kecerdasan emosi atau kecerdasan rasa. Dan yang ketiga adalah spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Nah, 3 kecerdasan ini bila dimiliki oleh seseorang, maka insya Allah dia memiliki kecerdasan yang sempurna. Bagaimana dengan kecerdasan itu sebaiknya kita lakukan? Diolah, Pak. Itu yang terjadi pada para rasul. Para rasul punya kemampuan untuk mengolah 3 kecerdasan tadi. Kecerdasan berpikir. Jadi para rasul punya kemampuan memanage kecerdasan berpikirnya. Apa di antaranya? Bagaimana cara memanage kecerdasan berpikir atau kemampuan berpikir? Pikirannya diarahkan untuk senantiasa berpikir positif. Ini namanya orang cerdas. Tidak terbawa oleh pikiran-pikiran yang negatif. Karena setiap pikiran negatif akan menghasilkan energi negatif, dan itu sangat merugikan diri kita sendiri, merusak lahir dan batin. Nah, makanya supaya memiliki kemampuan yang paripurna, kemampuan mengolah atau memanage cara berpikir ini menjadi penting. Arahkan cara berpikir kita kepada hal-hal yang positif. Senantiasa berpikir positif, yang disebut dengan positive thinking. Maka akan mengalir energi positif ke dalam tubuh kita, menyinari seluruh lahir dan batin kita. Sehingga langkah-langkah kita juga akan positif. Ini akan menyehatkan. Tidak boleh memasukkan energi-energi negatif atau cara berpikir negatif. Ini bagaimana mengolah kecerdasan tadi. Yang kedua, kecerdasan emosional. Ini sosok orang-orang cerdas ini perlu kita bahas memang. Kecerdasan emosional apa? Kecerdasan rasa. Kita diberi rasa oleh Allah menurut kalbu kita. Jadi emotional quotient ini, kecerdasan emosi ini bukan berarti marah, bukan. Emosional ini terdiri di dalamnya adalah rasa-rasa. Banyak rasa dalam kalbu kita, Pak. Pokoknya merame lah, antara pikiran dengan kalbu tuh rame. Yang paling heboh, yang paling berisik itu sebetulnya pikiran dan kalbu kita. Karena setiap detik pikiran kita terus muter, kalbu kita juga muter. Ini bapak-bapak yang sedang ngaji ini dalam hati dan pikirannya muter macam-macam. Timbul, ketika mendengarkan timbul. Pokoknya rame di dalam hati dan pikiran kita itu. Di dalam kalbu kita ada rasa apa? Rasa apa? Ada rasa sedih, rasa gembira, ini emosional nih. Rasa senang, rasa bahagia, rasa kecewa, rasa kesal, ya, rasa apa lagi? Rasa putus asa, campur aduk, Pak. Begitu banyaknya rasa di dalam kalbu kita. Makanya kita harus punya kemampuan seperti yang dilakukan oleh para rasul, bagaimana memanage rasa tadi. Apa Rasul tidak pernah sedih? Sering, Pak. Para nabi itu sering sedih. Karena apa? Yang dihadapinya luar biasa. Bukan manusia ecek-ecek, kadang menghadapi raja. Nabi Musa menghadapi Fir'aun, ya enggak? Nabi Ibrahim menghadapi Namrud. Semuanya itu adalah raja-raja yang mengaku dirinya Tuhan. Bayangkan, kalau kita menghadapi siapa yang terhebat? Nggak ada kan? Paling biasa-biasa aja. Presiden kita Islam, wali kota kita Islam, gubernur Islam. Tapi Nabi Musa menghadapi Fir'aun, yang resikonya nyawa. Yang resikonya nyawa. Ya. Punya rasa takut, punya. Para nabi punya rasa takut sama. Tapi bagaimana memanage rasa takut tadi, rasa sedih tadi, rasa marah tadi sedemikian rupa sehingga berada di jalur yang tepat. Ini kemampuan. Kemampuan. Jadi bila kita berada dalam kondisi yang terpuruk, para nabi juga sering mengalami masa yang terpuruk, masa-masa sedih, masa-masa sedih ya. Para nabi juga sering menangis begitu. Tetapi beliau tidak pernah keluar jalur karena apa? Selalu dinisbahkan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Nah, itulah bagaimana memanage emosionalnya.
rasa sedihnya, rasa gembiranya, rasa kecewanya ada dalam diri para rasul. Tapi beliau dimanage demikian rupa dengan sempurna. Ini penting banget supaya ada ketentraman di dalam batin kita. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk memanage rasa itu, habis Pak kita oleh rasa kita dari hari ke hari. Katakanlah ngagu gulung rasa kecewa terus. Kita pernah dikecewakan oleh seseorang, terus setiap hari itu dipelihara tuh rasa kecewa tuh. Akhirnya apa? Berkembang Pak menjadi penyakit yang baru. Timbul dari kecewa timbul rasa benci. Benci dipelihara berbulan-bulan, dendam akhirnya. Parah tuh, makin parah tuh kan. Rusak nggak diri kita? Habis Pak. Tidak akan menemukan kebahagiaan orang yang demikian. Nggak bakal menemukan kebahagiaan. Seberapa banyak pun duit yang dia miliki, dia tidak akan bahagia. Seberapa tinggi pun jabatan yang dia punya, tetap dia tidak akan pernah menemukan kenikmatan, tidak akan pernah ketenangan. Jadi intinya kemampuan memanage emosional ini menjadi sangat penting. Karena apa? Karena bagaimana kita bisa berkiprah di tengah-tengah manusia yang lain, bagaimana kita bisa menenteramkan hati orang lain kalau hati kitanya nggak pernah tentram? Bagaimana kita bisa memberikan kenyamanan kepada orang lain kalau hati kitanya tidak pernah nyaman? Karena hati yang gelisah menimbulkan energi yang negatif. Energi negatif ini mempengaruhi orang lain. Orang lain yang tadinya tenang jadi ikut gelisah gara-gara kita. Sebaliknya kalau orang yang hatinya tenang, emosionalnya sudah tertata dengan rapih, orang yang tadinya sedih, yang tadinya gelisah ketemu dengan yang bersangkutan, akan hilang rasa sedih dan gelisahnya. Luar biasanya seperti itu Pak, kemampuan memanage emosional. Kemudian yang ketiga, kecerdasan yang dimiliki oleh para rasul itu berkaitan dengan spiritual quotient. Kecerdasan spiritual. Apa ini? Ini berkaitan masalah tauhid. Keberimanan kepada Tuhan semesta alam. Bagaimana sebetulnya beriman kepada Allah? Para rasul tahu menempatkan dirinya siapa. Ini cerdas spiritual itu begitu. Karena para rasul tahu bahwa dirinya adalah sebagai khalifah di muka bumi, sekaligus dirinya adalah sebagai hamba Allah, maka beliau bisa menempatkan dirinya sebagai khalifah, bisa menempatkan dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tahu diri. Ini kecerdasan spiritual. Dengan demikian, beliau memahami bagaimana cara beribadah kepada Allah, bagaimana cara mengetahui Allah, mendekati Allah, memahami perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Bagaimana seharusnya bersikap terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap Tuhan kita. Dan bagaimana ketika menjalankan perintah-perintahnya. Ini difahami dengan benar, diyakini dengan benar, kemudian dilaksanakan dengan benar. Itu adalah orang-orang yang cerdas secara spiritual. Lahir dan batin, bukan sekedar masalah lahiriah, tapi secara batiniah beliau juga cerdas. Bagaimana menata spiritualnya, memanage spiritualnya ketika melakukan ubudiyah atau melaksanakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salah satu contoh kecerdasan Nabi Rasulullah SAW. Ketika itu di zaman itu para pemuka-pemuka Arab Quraisy berselisih untuk menempatkan batu Hajar Aswad. Semua masing-masing ketua suku pengen dialah yang menempatkan batu itu, batu Hajar Aswad itu. Hampir-hampir terjadi percekcokan, dan kalau yang namanya kepala suku sudah saling berseteru bisa terjadi pembunuhan antar suku. Maka diadukanlah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai Al-Amin. Waktu itu mendapat gelar Al-Amin akhirnya. Bagaimana solusinya nih? Agar semua suku-suku ini, suku-suku puak-puak bangsa Arab itu merasa puas. Lihat bagaimana kecerdasan Nabi. Nabi membuka sorbannya, kemudian digelarkan sorban itu, dan setiap kepala suku silahkan memegang masing ujung-ujung sorban Nabi. Jadi masing-masing suku memegang sorban Nabi. Kemudian batunya, batu Hajar Aswadnya, Nabi yang membawa, mengangkat dan meletakkan di atas sorban Nabi. Jadi masing-masing suku akhirnya membawa
batu itu dengan cara memegang sorban Nabi. Kemudian Nabi yang meletakkan Hajar Aswad ini di tempatnya. Inilah bentuk kecerdasan Nabi supaya semua merasa puas. Itu salah satu contoh Bapak Ibu. Dan banyak lagi contoh-contoh lain para nabi ketika menyelesaikan sebuah kasus dan persoalan dengan kecerdasan yang luar biasa, sifat fatonah tadi. Sekaligus untuk melawan hujah para pembangkang-pembangkangnya, sehingga semuanya bisa tertundukkan. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini bagaimana kita memahami sifat fatonah tadi, sifat cerdas tadi, bahwa ini bukan sekedar pintar, tetapi betul-betul memiliki kecerdasan yang paripurna dengan 3 komponen kecerdasan tadi. Intelligence quotient, emotional quotient, dan spiritual quotient-nya yang terolah, tertata, termanage secara baik, kemudian menjadi jati diri beliau secara utuh. Sehingga hadirlah beliau menjadi sosok yang insanul kamil. Nah, itulah Bapak Ibu sebagai pengantar. Silahkan barangkali seperti biasa, apabila ada hal-hal yang perlu kita bicarakan untuk pendalaman dalam kesempatan hari ini, kita masih punya waktu cukup banyak berkaitan dengan sifat fatonah yang kita implementasikan dalam kehidupan keseharian kita, Pak, tentunya. Saya berharap bahwa sifat fatonah ini terimplementasi dengan kehidupan kita sehari-hari. Artinya, mutiara kecerdasan ini, fatonah ini dapat kita ambil, kemudian menjadi bagian daripada diri kita dalam rangka menapaki kehidupan yang serba rumit dengan berbagai macam persoalannya, ya. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Riono dari SD Bujuan. Nggih. Tadi dijelaskan sangat jelas sekali sifat-sifat Nabi, titik amanah dan fatonah. Dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Itu kan tadi percaya, cerdas, jujur. Apabila dalam kehidupan sehari-hari jangan keluarga, Pak, ya. Ada salah satu suami itu tidak jujur, Pak. Dalam membuat baik misalnya, dalam bersedekah misalnya, ya. Jangan sedekah sendiri kan, harus kita mendidik istri dulu, baru kita sedekah ke orang lain. Ini ada hal-hal tertentu yang kita sedekah, tapi istri tidak tahu. Jangan sifat Nabi itu kan kita harus jujur sama istri, harus percaya sama istri, harus kita nyampaikan. Kita mau sedekah nih, Pak, tapi kita sembunyi-sembunyi dari istri. Itu termasuk diizinkan sama Nabi, apa ya? Jangan kita kan tetap kita harus mengutamakan keluarga dulu. Kita punya simpenan sendiri nih, dari lewat belakang, Pak, diizinkan apa ya? Karena tidak lewat makan. Ya, terima kasih Pak. Yang kedua, cukup ya. Mau ada lagi? Silakan. Yang kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin bertanya. Tadi sudah disampaikan sifat fatonah dan sampai disampaikan contohnya sifat fatonah. Nah, saya bertanya, kami sebagai umatnya pengen melakukan sifat fatonah. Betul. Contoh bagi umatnya sifat fatonah itu apa? Ya. Beberapa contoh yang dilakukan oleh umatnya. Tadi kan sudah dicontohkan sifat fatonah yang dilakukan oleh Rasulullah. Mungkin kita nggak nyampe sifat fatonah yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Mungkin kalau umatnya sifat fatonah itu seperti apa? Betul. Itu aja. Ya. Mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua saja dulu ya. Ya, dua dulu ya. Pertama tadi dari Pak Ali, yaitu tentang boleh tidak jujur dalam hal kebaikan ya. Ketika itu mungkin tuh. Boleh tidak kalau kita mau sedekah sembunyi-sembunyi. Boleh tidak. Yang kedua, apakah sifat fatonah yang dimiliki Rasul itu sama dengan bisa dimiliki ke manusia kita seperti kita biasa gitu, manusia biasa. Demikian.
Itu ada 2 pertanyaan. Ya. Terima kasih Pak. Yang ditanyakan tadi berkaitan dengan jujur. Ini ada dalam sifat Nabi Siddiq Pak. Yang sudah kita bahas Siddiq ya. Artinya benar dan jujur. Ya tentu saja ini menjadi sifat yang sangat penting Pak. Kebaikan apapun yang dilakukan termasuk sedekah tadi, bisa bila dilakukan dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak jujur, maka tidak akan menimbulkan manfaat apa-apa. Bahkan akan menimbulkan kemudaratan, fitnah dan sebagainya ya. Nah contohnya misalkan tadi seorang suami padahal dia mau bersedekah, tapi dia tidak bermusyawarah dengan istrinya gitu. Karena apa? Karena uang yang dimiliki oleh suami ini boleh jadi ini masih milik keluarganya, ya kan? Karena nafkah yang diberikan oleh suami ini merupakan suatu hal yang wajib. Tidak boleh seorang suami kemudian membelanjakan nafkah itu semau-maunya, sementara di dalam nafkah itu ada hak anak dan istrinya. Oleh karena itu, walaupun untuk bersedekah mestilah berbicara terlebih dahulu dengan istrinya, meminta keikhlasan dan keridhoannya. Karena ketika bersedekah dimungkinkan ada sebagian hak anak istri yang terpakai untuk bersedekah. Hikmahnya apabila si suami tadi berbicara kepada istrinya minimal, syukur-syukur kepada anaknya bahwa dia mau bersedekah, maka ketika suaminya bersedekah dengan menggunakan mal tadi, uang tadi, pahalanya akan sampai juga kepada istri dan anaknya yang menyetujui perbuatan suami tadi. Gitu. Istrinya mendapatkan pahala, Pak. Tapi kalau misalkan dia bersedekah sembunyi-sembunyi, istrinya tidak tahu, bagaimana dapat pahala? Begitu ketahuan sama istrinya mangkel, nggak ikhlas. Bila istrinya yang punya hak juga di dalam harta suaminya tadi tidak ikhlas, maka bagaimana dapat pahala? Sedangkan untuk berbuat baik dibutuhkan keikhlasan. Nggak jadi. Jangankan dapat pahala ya, mungkin dapat dosa. Si suami tadi tidak mendapatkan apa-apa. Suaminya nggak dapat pahala, istrinya juga nggak dapat. Tapi sebaliknya, bila dua-duanya ridho, maka walaupun suami yang memberikan sedekah, maka istrinya pun karena keridhoannya mendapatkan pahala juga. Bukankah ini sangat beruntung, Pak? Yang kedua, untuk menghindari perselisihan di dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga itu memang sangat perlu kejujuran. Kalau sudah hilang kejujuran, maka hancurlah rumah tangga itu. Perlu keterbukaan intinya antara suami dan istri, gitu. Suami dan istri ya. Apalagi berkaitan dengan nafkah. Ini penting banget karena seorang suami, seorang bapak ini punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Bila lalai tentang itu, maka berdosalah dia sebagai seorang bapak dan sebagai seorang suami. Begitu Pak ya. Wajib Pak, wajib untuk benar, untuk jujur. Musyawarahkan, bicaralah baik-baik. Dibicarakan, senantiasa dikomunikasikan, senantiasa dibicarakan. Karena faktanya Pak, saya sering mendapatkan pengaduan dari orang-orang yang berumah tangga ini, cekcok dalam rumah tangganya, ternyata poinnya adalah miskomunikasi. Suaminya nggak jujur kepada istrinya, sembunyi-sembunyi. Atau sebaliknya, istrinya juga sembunyi-sembunyi dari suaminya. Ini akhirnya menimbulkan percekcokan. Padahal kalau saling jujur, saling terbuka, insya Allah ya, semuanya akan menjadi baik. Itu Pak ya, mudah-mudahan cukup. Nah kemudian pertanyaan yang kedua dari Bapak tadi, ini bagus sekali Pak ya. Itulah yang kita harapkan, bahwa mutiara yang dimiliki oleh para Rasul, kita juga sangat berharap mendapatkan mutiara yang indah itu. Contohnya fatonah tadi Pak, cerdas Pak. Untuk cerdas itu tidak perlu IQ tinggi Pak, tidak perlu matematikanya 9, nggak perlu. Fisikanya 9, nggak perlu Pak. Kita dengan kemampuan IQ yang diberikan ini, yang penting adalah memanage pikiran itu, memanage emosional kita dan memanage spiritual. Ini yang paling penting, bukan daripada seberapa tinggi kemampuan kita, tapi seberapa bisa kita memanage itu. Contoh sederhana Pak, bagaimana kita agar fatonah di dalam kehidupan. Bapak punya anak kan Pak? Punya ya? Punya istri Pak? Masih, baru 1 ya. Untuk 2, 3, 4 harus cerdas Pak. Enggak cerdas bubar. Ya,
Contoh sederhana Pak, dalam rumah tangga saja di rumah Pak. Bapak punya anak berapa Pak? 3. Nah seorang yang cerdas, seorang bapak yang cerdas nih Pak, dia akan memahami karakter dari anak masing-masing. Itu yang cerdas tuh. Seorang bapak yang cerdas memahami karakter, kebiasaan, keinginan, minat, bakat dari ketiga anaknya. Mesti begitu. Harus Pak. Karena seorang bapak adalah pemimpin di rumah tangga itu. Kepala keluarga. Makanya harus memiliki kemampuan yang cerdas. Di antaranya contohnya harus memahami apa sih keinginan anak saya yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Bakatnya apa? Kemampuannya apa? Minatnya apa? Nah dengan memahami itu semua, maka seorang ayah akan mampu mengakomodir setiap kepentingan dan keinginan dari masing-masing anak secara tepat dan benar. Ini akan menimbulkan kepuasan bagi anak. Sebab sikap kita kepada anak nomor 1 belum tentu tepat diberikan kepada sikap kita kepada anak nomor 2. Itu Pak. Jadi ketepatan di dalam berpikir yang pada akhirnya ketepatan dalam bertindak inilah yang menunjukkan tingkat kecerdasan seseorang. Sehingga kita bisa memperlakukan antara anak 1, 2, 3 dengan cara yang berbeda masing-masing. Ini akan menimbulkan kepuasan. Tidak bisa Pak, kita menggeneralisir 3 anak diperlakukan sama semua, padahal karakternya beda. Yang satu mah keras, yang satu keras, yang satu misalkan egonya tinggi, yang satu pemarah. Ini kan menghadapinya beda-beda. Orang yang cerdas punya kemampuan untuk itu. Punya kemampuan. Makanya pandai-pandailah kita mengenal anak-anak kita. Salah satu contoh ya. Begitu juga mengenal istri ya. Sehingga kita bisa memperlakukan anak kita secara tepat dan benar. Ini akan menimbulkan kepuasan bagi anak itu. Dan anak itu akan menjadi baik nanti ketika diperlakukan dengan cara yang tepat. Gara-gara perlakuan yang salah itulah akhirnya menimbulkan konfrontasi dari sikap anak-anak kita. Contohnya apa? Di anak aja lah gampang, nanti di luar mah. Karena di luar juga sama. Seperti bapak-bapak ini, apalagi yang banyak begini Pak, dengan ibu-ibu segala, dengan karakter, keinginan, wah yang macam-macam, pikiran yang macam-macam. Nah, ini perlu kecerdasan di sini untuk memahami para audien, gitu ya. Ini bapak-bapak yang sudah usianya di atas 50 beda cara berpikirnya, minat dan keinginannya. Gitu. Terapkan itu Pak. Kemudian seorang yang cerdas itu harus menghidupkan rasa tadi Pak. Rasanya harus hidup. Artinya salah satu contoh Pak, seorang yang cerdas itu dia punya kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Para nabi punya kemampuan itu, makanya para nabi selalu dijadikan tempat curhat. Karena apa? Karena mampu mendengarkan apa yang dikeluh kesahkan oleh orang lain. Seorang ayah juga begitu. Harus mampu mendengarkan keluhan anak-anaknya. Itu ayah yang cerdas. Dengarkan Pak. Ketika anak berbicara, ketika anak punya keinginan, jangan langsung dipotong. Ini contoh yang cerdas nih. Ini mah, Pak, di sekolah itu harus lah kamu mah minta aja dari kemarin. Dengerin dulu. Jangan main potong aja. Akhirnya anak nggak mau ngomong, malas ngomong sama bapak mah. Gak pernah ini langsung dibentak. Akhirnya pergi dia, kecewa kan? Nah, dengarkan, baik, dengarkan sampai selesai. Mau ngomong A, B sampai Z, biarkan saja. Dengarkan, setelah itu kita pahami oleh kita. Pahami keinginannya apa. Setelah itu baru berikan solusi. Dengan didengarkan saja Pak, itu menimbulkan kepuasan bagi orang itu, bagi anak kita. Seringkali bapak itu kita ini sebagai orang tua egonya tinggi, tidak mau mendengarkan omongan anak. Anak baru ngomong sepotong langsung aja, alah kamu tahu apa, masih kecil. Udah tambah mengkeret Pak. Ya memang masih kecil, kita mah udah tua, nggak usah diomong gitu. Gitu Pak, secara singkat Pak ya. Mudah-mudahan dipahami. Contoh sederhana saja. Nah mudah-mudahan ini bisa mulai diterapkan oleh kita yang hadir ini secara pelan-pelan kepada anak istri kita. Baru nanti menyebar kepada tetangga dan sahabat-sahabat kita kemampuan untuk mendengarkan tadi contohnya. Memahami. Memiliki empati, memahami perasaan orang lain, memahami ya segala macam rasa yang dimiliki oleh orang lain. Itu contohnya yang cerdas. Silakan yang lain barangkali Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan di dalam satu keluarga itu misalnya kita suami istri mempunyai penghasilan sendiri-sendiri untuk membagikan rezeki kita kepada anak kita tanpa ada tidak ada dikatakan pada istri kita, tapi kita rezekinya untuk menyekolahkan anak tidak diutarakan kepada istri. Rezeki kita mungkin istri untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, kita rezekinya untuk menyekolahkan anak itu tidak diikrarkan, boleh tidak Pak. Di samping itu untuk yang kedua kali bahwa kita pernah mendengar dari ustaz-ustaz itu kita bekerja sebagian rezeki kita kasihkan kepada orang tua tanpa pengetahuan istri kita itu diperbolehkan atau tidak begitu. Pertanyaan saya, rezeki yang tidak diikrarkan tapi dibuat untuk keluarga, dan yang kedua rezeki kita sebagai suami itu bisa ngasih orang tua tanpa sepengetahuan istri. Itu hukumnya gimana? Ya. Kedua, atau dijawab dulu atau masih ada pertanyaan lain? Ada tuh satu lagi. Ya, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Kiai saya Yahya, saya bertanya Ya. tentang ritual Pak. Ya. Di zaman dulu kan para sahabat ya Pak ya. Yang Nabi itu kenapa sih tauhidnya itu Pak, keimanan itu kuat banget Pak. Tuh. Bahkan kita kenal dari sejarah juga kan melawan perang Badar Pak ya, Betul. lawan 1000, bahkan 30.000 lawan 200.000 lawan kerajaan Romawi gitu Pak ya. Ya. Asalnya nggak ada takut-takutnya Pak, malah maunya mati gitu. Betul. Jadi untuk berkata walaupun 1 orang lawan 1000 orang dia siap gitu loh Pak, maju sendiri gitu. Dan imannya itu, tauhidnya itu kuat Pak. Betul. Nah bisa nggak sih Pak di zaman sekarang kira-kira amalan apa supaya keimanan tauhid kita itu bisa terjaga gitu loh Pak? Seterusnya ya, bisa istiqomah lah gitu loh Pak. Ya. Kira-kira amalan apa yang harus saya lakukan gitu loh Pak? Ya. Diri dia tekun apalah gitu Pak. Mungkin itu aja terkait. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab dulu yang pertanyaan tadi pertama ya. Itu berkaitan dengan masalah nafkah tentunya. Bapak ini punya rezeki dua umpama atau katakanlah beda gitu ya. Ada yang pokok, ada yang mungkin tambahan begitu ya. Nah kemudian beliau ini mengumpulkan uang atau harta tadi tujuannya sebetulnya baik untuk menyekolahkan anak, untuk persiapan menyekolahkan anak, tapi tanpa sepengetahuan istri. Nah ini yang tanpa sepengetahuan ini yang kadang-kadang Pak menimbulkan masalah. Yang jadi pertanyaan saya tanya balik, kenapa Bapak sampai begitu? Apa nggak percaya sama istri atau bagaimana? Ya itu, jadi saya harus tanya balik nih kondisinya kan. Ada apa sebetulnya? Kok sampai Bapak harus menyembunyikan hal itu dari istri? Nah itu, ini harus ada masalah apa Pak, cuma kita manajemennya biar kita untuk berpikirnya ke depan tuh nanti anak-anak kita bisa istilahnya mendapat pendidikan yang layak dan masa depan yang baik tanpa ikrar kita. Tapi suami kan wajib memberikan nafkah anak dan istri, tapi istilahnya kita sebagai pemegang manajemen gitu istilahnya sekolah ya ada yang bayar berapa gitu. Ya, baik. Baik. Jadi ini kaitannya dengan memanage atau manajemen rumah tangga, Pak ya. Manajemen itu Bapak punya pola seperti itu. Pola seperti itu. Karena memang sebetulnya pengendalian itu ada di Bapak, di suami Pak. Pengendalian nafkah itu kebutuhannya untuk apa, itu kita yang ngatur. Sementara istri itu siap melaksanakan. Kita yang memanage, istri yang melaksanakan. Hanya perlu disepakati. Ini aja yang paling penting. Sepakati dengan istri gitu. Bahwa saya punya manajemen rumah tangga seperti ini. Harus ada komitmen. Artinya Bapak lah yang mengatur keuangan. Hanya
nafkah ini ada nafkah yang paling pokok, Pak, yaitu untuk kebutuhan rumah. Penuhi dulu itu, penuhi ya, penuhi kepada istri, dirasa sudah cukup 1 bulan sekian. Selebihnya, nah itu bapak yang ngatur, boleh silahkan seperti itu. Apalagi untuk kepentingan anak, untuk kepentingan anak itu pola manajemen. Ada yang manajemennya diserahkan sepenuhnya kepada istri, ada. Karena mungkin suaminya, itu tergantung kepada masing-masing, Pak. Ada seorang suami yang tidak bisa memanage uang, ada. Berapapun dia pegang habis. Nah ini suami yang begini jangan megang uang. Biasanya dipercayakan kepada istrinya. Allah Maha Adil biasanya. Kalau suaminya seperti itu, dia berikan istri yang bisa memanage uang. Nah kemudian uang itu dimanage sama istri. Boleh seperti itu. Sampai-sampai untuk beli rokok aja, untuk beli bensin harus minta lagi sama istrinya. Ada apa yang begitu? Mau pergi ke kantor mah minta uang itu. Ada. Tapi si suami seneng gitu. Boleh silahkan seperti itu, Pak. Nah bapak juga begitu. Yang penting jangan sampai menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga. Itulah perlunya syidik tadi, kembali lagi. Terbuka yang penting mah. Benar. Tidak ada perselingkuhan. Selingkuh itu jangan dimaknai hubungan manusia aja ya. Hubungan dengan perempuan selingkuh itu. Ketidakjujuran itu selingkuh sebetulnya. Termasuk dalam masalah keuangan. Bila jujur tadi seperti tadi dan tidak ada masalah, nggak apa-apa, Pak. Silahkan. Itu mengenai itu, Pak. Kemudian tadi memberikan kepada orang tua. Seorang anak laki-laki tidak terputus kewajiban nafkahnya kepada orang tua, enggak, Pak. Walaupun dia sudah menikah. Jadi bapak sebagai anak laki-laki tetap punya kewajiban kepada orang tua. Tidak terputus walaupun bapak sudah punya anak, sudah punya istri, betul, anak dan istri. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan itu ketika dia punya suami, maka terputuslah dia, ya. Terputuslah kewajiban, bukan terputus. Terhalanglah kewajiban kepada orang tuanya, harus ada izin suami. Itu. Kalau istri itu harus ada izin suami, Pak. Untuk berkunjung ke rumah orang tuanya harus izin suami. Padahal berkunjung. Untuk ngasih uang kepada orang tuanya, seorang istri harus izin suami. Harus serba izin suami kalau perempuan. Kalau laki-laki nggak perlu sebenarnya. Ini perlu dipahami oleh para ibu-ibu. Tapi pastikan penuhi dulu urusan rumah tangganya. Jangan sampai urusan rumah tangganya terbengkalai, ya. Kemudian memenuhi orang tuanya. Ini menimbulkan masalah, Pak. Sering saya dapatkan itu. Suami saya nggak adil, Pak. Kenapa? Ke orang tuanya jor-joran. Kami makan juga dengan tempe setiap hari. Jangan gitu-gitu amat, kasihan ya. Karena kewajiban kita juga adalah menafkahi anak dan istri. Lakukan secara adil dan bijaksana. Ini cerdas berarti. Kalau adil dan bijaksana. Itu juga contoh, Pak. Kalau Bapak bisa memanage seperti itu, lakukan dengan baik, maka Bapak adalah orang yang cerdas. Yang pasti jangan sampai menimbulkan permasalahan. Jangan sampai menimbulkan permasalahan. Karena seorang yang cerdas itu akan memberikan solusi, bukan memberikan masalah. Gitu Pak ya. Nah, silakan Pak untuk orang tua, tapi tasarufkan dengan cara yang baik, ya. Seukuran kemampuan kita, karena kita juga punya kewajiban yang lain. Tetapi tidak mengukurkan kewajiban dan tidak izin pada istri nggak apa-apa. Izin pada istri lebih baik dalam rangka terbuka tadi. Ini juga perlu difahamkan kepada istri. Kalau suaminya memberi tanpa sepengetahuan istri, ikhlaskan. Yang penting kebutuhan istri dan anak sudah terpenuhi. Jangan dihalang-halangi. Kalau seorang istri menghalang-halangi perbuatan baik suaminya untuk orang tuanya, istrinya durhaka itu. Ya. Istrinya durhaka berarti. Ya. Nggak boleh seperti itu. Itu Pak ya. Nah, apa tadi? Yang itu ya Pak ya? Berkaitan dengan tauhid ya. Masya Allah, ini luar biasa Pak. Ya, untuk menanam. Karena Rasulullah, kenapa seperti itu? Berapa tahun Nabi menanamkan tauhid Pak di Mekah? 13 tahun Pak. Itu belum menanamkan syariat, belum ada kewajiban sholat, zakat, puasa, haji, belum tuh Pak. 13 tahun tauhid aja digejar terus. Bagaimana nggak hebat mereka ya? Bapak-bapak udah berapa tahun digejar di masjid nih? Di urusan tauhid. Kita bicara tauhid nih Pak. Luar biasa Pak. Kemudian bukan sekedar pengetahuan yang saya bilang tadi, tapi Rasulullah SAW membimbing secara langsung. Karena tauhid juga perlu bimbingan. Kita nggak bisa bertauhid tanpa bimbingan, Pak. Sulit, Pak, sebetulnya. Untuk memiliki tauhid seperti yang Bapak inginkan tadi. Ya katakanlah tidak seperti para sahabat lah, paling tidak memper mirip ya. Karena usia kita hidup di zaman akhir,
dengan tantangan dan kesulitan yang macam-macam, godaannya juga. Kalaupun tidak seperti mereka atau beliau-beliau para sahabat, paling tidak mendekatilah gitu ya. Dan insya Allah nilainya tetap tinggi ya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala karena ini sesuai dengan ukuran kemampuan kita. Tetapi pada intinya tadi Pak, untuk bertauhid ini perlu bimbingan yang serius. Tadi dibilang bagaimana caranya? Yang pertama harus ada yang ngebimbing Pak. Kita ngegeloyor sendiri susah Pak, karena bisa tersesat, bisa tergelincir, ya, bisa tergelincir masalah tauhid. Perasaan tauhid saya benar, nggak taunya salah, nggak taunya tergelincir, gitu. Itu yang pertama, perlu ada bimbingan. Karena tauhid itu harus ditanamkan ke dalam kolbu kita, ditanamkan kepada pikiran kita, kemudian hidup di dalam diri kita, sehingga ruh kita yang bertauhid akhirnya, bukan lagi pikiran. Karena seperti saya katakan tadi, di awal-awal orang berkeyakinan itu ilmu yakin. Yang pertama yang terendah adalah awamul yakin Pak. Ini yang terendah nih, tingkatan tauhidnya, tingkatan keyakinannya tadi. Yang terendah adalah awamul yakin. Keimanan seperti apa? Keyakinan seperti apa? Keyakinan orang awam. Awamul yakin ini. Keyakinannya apa contohnya? Kamu percaya Tuhan itu ada? Percaya. Kata siapa? Ya saya pernah dengar. Nah itu jawaban orang awam Pak. Saya pernah dengar Allah itu ada. Percaya ada. Percaya sama Nabi Muhammad, dia utusan Allah? Percaya. Dari mana taunya? Saya pernah dengar. Gitu aja, saya pernah dengar gitu. Sehingga dia ya begitu aja Pak, biasa-biasa aja. Biasa-biasa saja. Ini efeknya apa? Ketika menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya juga biasa-biasa saja, nggak ada rasa, nggak ada rasa. Ini awamul yakin. Jadi keyakinannya di tingkat yang paling rendah. Ini rentan banget Pak, rentan tergelincir, rentan tersesat, karena tidak punya hujah, tidak nancap, belum nancap keyakinannya di dalam kalbunya. Nah dengan belajar seperti ini Bapak-bapak, dengan duduk di majelis ini, diharapkan meningkat keyakinannya mulai dari awamul yakin menjadi ainul yakin, ilmu yakin dulu. Diharapkan naik dari awamul yakin menjadi ilmu yakin. Artinya keyakinan Bapak itu berdasarkan ilmu, bukan katanya. Ketika ditanya, kamu yakin Allah itu ada? Yakin. Dari mana? Saya tahu bahwa Allah itu adalah ada. Apa dalilnya? Qul huwallahu ahad, umpama gitu ya. Katakanlah bahwa Tuhan itu adalah satu. Allahus Somad. Allah itu tempat bergantung. Nggak ada lagi. Kita hanya bergantung kepada Allah. Allahus Somad. Wah gitu. Jadi rada tegas mau ngomongnya. Nggak kayak tadi. Ya saya pernah dengar nggak gitu kan. Tapi dia bisa menyebutkan salah satu dalil yang paling dasar, yang paling gampang lah gitu. Alasannya. Tadi contohnya Allahus Somad. Allah itu tempat bergantung. Hanya kepada Allah lah saya bergantung, berserah diri, bertawakal. Wah mulai naik tuh tingkat tauhidnya Pak. Ilmu yakin namanya. Artinya tauhidnya, keimanannya berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan katanya. Inilah perlunya ngaji. Gitu, caranya ngaji. Nah, setelah punya ilmu, itulah yang saya katakan perlu bimbingan berikutnya. Karena apa? Karena untuk mengamalkan ilmu nggak bisa jalan sendiri. Perlu dibimbing, Pak. Jalan sendiri repot, Pak. Sekarapna dewek nanti. Berdasarkan pikiran dan kiraan kita. Menurut saya sih jalannya ke sini nih. Kalau mau ke Cipocok itu lewat Boru, terus lurus ke sana, bablas ke Petir akhirnya Pak, nggak sampai ke Cipocok. Padahal Cipocok dekat, bablas akhirnya ke Kemanisan ke sana, muter-muter nggak ketemu Cipocok, ketemunya Sukajaya ke sana, dan seterusnya. Jadi tersesat akhirnya. Tapi kalau ada yang ngebimbing, mau kemana? Cipocok, ayo, saya ikut dengan saya. Nyampe ternyata dekat, cepet sampainya kalau ada yang ngebimbing. Untuk mengamalkan ilmu. Nah, apabila orang yang sudah berilmu tadi Pak, ya, punya hujah, punya dalil, dia amalkan, dia yakini dan dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka dia akan mendapatkan ainul yakin. Kalau sudah diamalkan Pak, kalau belum diamalkan baru dalam taraf ilmu yakin. Bagaimana mengamalkan tauhid? Banyak Pak. Contohnya apa? Bagaimana kita harus bersobar atau ridho dengan ketentuan Allah. Ini mengamalkannya. Karena boleh jadi dalam kehidupan kita nggak selalu seneng kan Pak ya. Kadang-kadang kita menghadapi kesulitan, bukan kadang-kadang, kita sering sakit juga ya. Sakit Pak. Nah ketika sakit, ridho nggak kita sakit? Nah ini mengamalkan tauhid nih Pak. Ridho nggak ketika kita sakit? Bukan sekedar sabar, harus ridho. Harus ridho Pak.
ridho dengan ketentuan Allah pada saat diberi sakit itu. Maka ketika ridho, dia akan menemukan ketenangan dan kenyamanan walaupun dia sedang sakit. Nggak gelisah, tenang saja. Tenang saja. Itu hikmahnya. Ini tauhidnya sudah nyampe kepada ainul yakin tuh. Harus ridho, Pak. Nah, itu contoh mengamalkan ilmu tadi, mengamalkan ilmu tauhid. Ridho, sabar, tawakal dan sebagainya. Ya. Itu mengamalkan seperti itu. Kalau kita terus menerus dan itu sudah menjadi bagian daripada sikap kita keseharian atau menjadi itulah diri kita, maka Allah akan memberikan kepada dia kebenaran yang hakiki, termasuk rahasia-rahasia tauhidnya. Naik lagi nanti kalau sudah seperti itu, dia memiliki keimanan hakul yakin. Kalau sudah mencapai hakul yakin, gak geser lagi, Pak. Itulah makanya dengan 313 pasukan dalam perang Badar bisa mengalahkan 1000 pasukan Quraisy. Karena sudah hakul yakin. Hakul yakin apa? Tentang pertolongan Allah. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong Allah, Allah akan menetapkan kedudukannya di muka bumi ini. Nah, itu bukan sekedar basa-basi, tapi dia yakini dengan penuh. Enggak geser sudah. Menang. Atau gugur syahid. Gitu. Nah, itu sampai seperti itu, tertancap. Ini orang-orang yang hakul yakin. Kalau awamul yakin, jauh, Pak. Woi, perang. Ntar istri saya gimana? Orang awam kan gampang aja ngejawabnya. Anak istri saya gimana? Atau misalkan macam kamu nih, belum punya istri kan? Perang. Wih, saya belum nikah. Gimana nih? Masih alasan. Orang awam nih, Pak. Gimana nggak geser? Ya. Wih, sok aja duluan lah, saya belum nikah nih. Eman. Itu orang awam, Pak. Ya. Nah, seperti gitu contohnya, Pak ya. Jadi harus sampai tingkah hakul yakin yang dimiliki oleh para sahabat. Itu, Pak ya. Nah, mudah-mudahan dipahami. Ya. Berarti tentara Palestina itu kayak gitu ya? Wow, itu sudah luar biasa, Pak. Kalau Palestina lebih-lebih. Lebih. Mau dijawab nggak? Nggak usah ya. Nah, iya. Ada kemarin di rumah bertanya ke saya, Pak. Artinya gini, ada orang, nah inilah makanya pengaruh media sosial, Pak. Media sosial begitu berpengaruh dalam cara berpikir orang dan berkesimpulan. Dia nonton di media sosial, entah YouTube, entah TikTok gitu. Ada orang mengatakan di situ dengan sinisnya kepada orang lain, ya, bahwa kita ini nggak ada apa-apanya katanya, dibandingkan dengan orang-orang Palestina. Gitu kan, nggak ada apa-apanya kita dibanding orang Palestina, gitu. Terus gimana tuh Pak Ustadz? Kalau begitu saya ini rasanya sia-sia gitu kan, sholat, puasa, haji, nggak ada apa-apanya dengan Palestina katanya. Siapa yang ngomong? Itu di YouTube. Ya di YouTube. Nanya sama YouTube sono. Itulah membuat saya bingung. Nah makanya bagus ditanyakan lagi, saya bilang. Nah ini berkaitan dengan Palestina, Pak. Cara berpikirnya nggak begitu, saya bilang. Jangan berpikir kita ini nggak ada apa-apanya dibanding Palestina. Ini namanya perbandingan yang tidak apple to apple, saya bilang. Nggak bisa. Kembali lagi kepada apa? Ini tauhidnya, Pak. Kepada takdir Allah. Allah menakdirkan negeri Palestina dengan penduduknya di sana dengan kondisi seperti itu. Semua itu qadarullah. Dan kita ditakdirkan hidup di komplek Korem. Ini qadarullah. Beda. Jangan dibandingkan dengan Palestina. Masing-masing itu adalah kehendak Allah dengan kondisi daerah masing-masing. Maka berbuatlah, berimanlah, beramal solehlah sesuai dengan apa yang kita mampu di tempat tersebut yang terbaik. Itu nilainya tetap tinggi. Jangan dibandingkan, nggak apple to apple atuh. Lalu bagaimana dampaknya? Tidak bisa dibandingkan juga kondisi mentalnya tadi, Pak ya. Kita dengan Palestina nggak bisa. Allah menakdirkan Palestina seperti itu. Pasti Allah juga mempersiapkan mental spiritual orang-orang Palestina tidak sama dengan kita. Karena sesuai dengan kondisinya, Pak. Kita aja ya, yang hidupnya enak-enak kayak gini, bisa selonjoran, ngopi pagi-pagi gini. Kemudian harus punya mental seperti Palestina. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Dan tidak harus juga seperti itu. Silahkan, Pak, dicoba seperti itu. Nggak bakalan bisa, Pak. Nggak bakalan sanggup. Akhirnya apa? Timbul frustasi. Orang yang bertanya tadi frustasi, Pak. Kalau gitu saya nggak ada apa-apanya, apa sia-sia dong? Nggak sia-sia, saya bilang.
Setiap amal ibadah yang kamu lakukan di tempatmu dengan kondisi seperti itu, itulah kehendak Allah. Tetaplah optimis. Masing-masing Allah memberikan derajat pangkatnya sesuai dengan keadaannya. Jangan dibanding-bandingkan, itu nggak apple to apple. Kalau mau membandingkan, kita di mana hidup, itulah kita bandingkan. Katakanlah begini, membandingkannya apple to apple tuh. Kita sama-sama hidup di komplek nih, sama, satu RW, boleh dibandingkan, karena keadaannya sama. Tapi kalau dibandingkan kita di komplek ini dengan Palestina, jauh atuh, sehingga tidak bisa. Ya. Nilai ibadahnya juga tidak bisa dibandingkan. Yang pasti Allah mempersiapkan ruhani, batin, mentalnya berbeda dengan kita. Allah yang mempersiapkan. Satu hal yang paling penting saya tanamkan kepada orang yang bertanya ini, semua itu terjadi adalah atas kehendak Allah. Atas kehendak Allah. Jangan memutuskan harapan orang lain dengan membandingkan perbandingan yang salah. Akhirnya dia paham, oh alhamdulillah Ustaz, kalau gitu saya tenang katanya. Sholat juga tenang. Terus sholat, saya bilang terus ngaji. Jangan gara-gara YouTube akhirnya kita ini seolah nggak ada apa-apanya. Itu ya Pak Ketua DKM. Gitu ya. Seperti itu Pak. Jadi tenang Pak, walaupun kita ngajinya seperti ini, nggak usah khawatir. Ya nggak usah khawatir Pak ya. Allah Maha tahu kok ukuran kemampuan kita dan kemudian memberikan kemuliaan kepada siapa yang dikehendakinya. Jangan membanding-bandingkan. Lakukan apa yang kita tahu. Allah tahu kok ukuran kemampuan kita. Pegel Pak kalau membanding-bandingkan. Ya. Pegel. Karena ada kisah Barsiso. Barsiso tahu Pak? Itu Barsiso itu gara-gara dia main banding-bandingin. Akhirnya ditipu sama iblis. Ki Barsiso kan gitu. Dia ini sudah taraf wali Allah. Dalam kisah itu dia bisa terbang Pak. Wali Allah itu. Tapi ditipu oleh iblis gara-gara apa? Membanding-bandingkan. Dia ahli dzikir, bukan sampai punya karomah gitu. Suatu hari sholat subuh dia masuk, di dalam ada yang sedang dzikir. Hebat bener dzikirnya nih. Dia juga ikut dzikir. Ditungguin sama dia, akhirnya kan dzikirnya nggak ingat Allah, ingat yang sebelah. Lama amat kok selesai. Saya ini paling hebat, kata Barsiso, karena dia paling hebat dzikirnya. Yang sebelah ini lebih hebat lagi. Nggak tahu bahwa itu iblis. Ya iblis kuat lah. Wong hidup aja sampai kiamat dia mah. Kalah Pak akhirnya. Waduh. Diimbangin gak imbang-imbang. Akhirnya selesai dia dikirnya keluar Pak. Duduk kayak gini mungkin lah. Mungkin kayak gini duduk nungguin. Itu belum selesai yang dikir. Ya Allah lama amat ini orang. Akhirnya selesai kan keluar. Ditanya tuh. Wahai Kisanak kalau menurut kita. Saya melihat Kisanak ini luar biasa. Dikirnya luar biasa, khusyuk banget kelihatannya Allah. Dan lama begitu. Kelihatan nikmat banget. Saya belum sampai kepada itu. Padahal saya sudah berusaha tahunan untuk melakukan ini. Tapi Kisanak luar biasa. Saya nggak sanggup seperti itu. Akhirnya dia nanya, gimana sih caranya supaya seperti Kisanak? Nah gitu Pak, pengen dia. Membanding-bandingkan tuh. Iblis nipu Pak. Namanya iblis. Gini caranya. Saya ini bisa seperti ini karena apa? Ini efek daripada pertobatan saya. Saya dulu orang ahli maksiat katanya gitu. Ahli maksiat, pokoknya parah deh maksiatnya. Udah dosa-dosa gede. Lalu saya tobat. Setelah tobat baru di situ saya merasakan kenikmatan ibadah. Jadi gimana? Sekarang caranya kamu maksiat dulu. Kalau pengen menemukan kenikmatan ibadah zikir seperti saya, kamu harus melakukan maksiat. Setelah itu kamu tobat. Baru nih, oh gitu ya? Iya. Dilalahnya, itulah apa gatinya. Karena nafsu, ini nafsu namanya nih. Nafsu ingin mengimbangi dia atau seperti dia. Padahal dia sudah diberi karunia Allah untuk seperti itu, sudah dengan karomah tinggi gitu, masih nggak puas aja. Kan nafsu namanya, tidak mensyukuri. Nurut Pak. Maksiat apa dong? Banyak maksiat itu. Pertama, ya minum-minuman keras. Terus judi, terus zina, terus membunuh. Waduh berat itu. Membunuh saya nggak berani. Zina apalagi gitu. Yang enteng aja apa? Minum aja dah, minum. Nah itu. Dikasih, oke yang enteng aja. Udah kamu lakukan minum-minuman bareng. Akhirnya kapan? Mabok Pak. Mabok. Udah mabok apa? Yang namanya orang mabok.
Nah, ketemu cewek langsung tubruk baik. Jangankan cewek, sebetulnya kambing lewat juga ditubruk sama orang mabok mah. Akhirnya apa? Terjadilah perzinahan gara-gara dalam kondisi mabok. Begitu setengah sadar dia melakukan zina, malu karena dia kan ahli ibadah tadinya. Akhirnya dibunuhlah si perempuan itu untuk menghilangkan barang bukti dan meninggalkan jejak. 3 maksiat sekaligus dilakukan: mabok-mabokan minuman keras, zina, dan membunuh. Akhirnya apa? Sampai-sampai ketika dia ditangkap, dikisos, iblis datang lagi. Kalau kamu pengen selamat, minta tolonglah kepada aku. Tinggalkan Allah, minta tolong, aku yang akan menyelamatkan. Kafir dia. Iblis tertawa lari, dimatikan orang itu dalam keadaan kufur. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, Pak. Ya, ini gara-gara gitu tuh. Makanya yuk kita beribadah sesuai dengan ukuran kemampuan kita. Yang penting barengnya dengan ilmu. Barengnya dengan ilmu. Ya, seperti tadi, insya Allah pelan-pelan, Pak. Karena sejatinya, saya tandaskan sejatinya kita bisa beribadah itu karena Allah menggerakkan kita untuk ibadah. Ini yang harus tanamkan. Ketika kita sholat itu bukan kita yang sholat, tapi Allah mensolatkan kita. Ini yang paling penting, Pak. Karena Allah tidak mensolatkan kita, nggak bisa sholat kita. Kembali kepada Allah. Sehingga kita tidak punya rasa bahwa kita bisa sholat. Ini untuk menuntun agar kita lebih khusyuk juga di situ. Kalau masih ada keakuan di dalam diri kita, maka belum selesai tauhid kita. Buang keakuan itu. Buang kemelekatan yang ada pada diri kita. Kita tidak punya kemampuan dan tidak bisa melakukan apapun termasuk ibadah. Seperti kita duduk di sini, sesungguhnya Allah lah yang mengizinkan kita duduk di sini. Maka kita tenang, Pak, kalau sudah seperti itu. Nggak gelisah dengan ibadah yang kita lakukan. Tidak perlu membandingkan si anu hebat, anu nggak usah. Ya. Karena rahmat Allah itu diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Surga itu milik Allah, diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Intinya yang harus dicari adalah ridha Allah, mardotillah, itu saja, Pak. Karena boleh jadi keridhaan Allah itu bukan dari amal yang besar. Boleh jadi ridha Allah datang terhadap amal yang kecil yang kita lakukan. Oleh karena itu jangan pernah mengecilkan amal apapun. Jangan menganggap kecil amal apapun. Lakukan sebatas yang kita mampu. Ya, jangan memaksakan diri bila kita tidak mampu. Gitu, Pak, ya. Ada lagi, Pak? Masih ada? Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, betul. Dan kita manusia adalah punya sifat senang, marah, benci, dan lain sebagainya. Betul. Apa saja agar hal itu tidak terjadi kepada kita menjadi kefatalan kepada diri kita. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi poin? Enggak, poinnya. Kita itu mempunyai apa yang senang gitu ya. Ya. Ada senang, ada benci, ada marah. Ya tetap saja agar kita tidak terjadi pada hal tersebut, tidak membuat masalah pada diri kita. Agar Kiat-kiat apa saja yang bisa kita lakuin biar kita nggak kena sifat. oh gitu. Ya, gitu, Pak, ya. Iya, betul. Iya, terima kasih, Pak. Ya memang Nabi itu dimaksum karena dibimbing oleh wahyu, ya, dibimbing oleh wahyu sehingga Nabi terhindar daripada ketergelinciran di dalam keyakinan, akidah, termasuk dalam amaliyah, termasuk kondisi batinnya terjaga, ya, maksum. Kalau kita memang sulit banget karena kita tidak maksum, tapi kita harus ada upaya untuk memanage tadi, Pak, mengelola tadi. Karena di dalam kolbu ini saya bilang banyak rasa tadi, ada rasa benci, kecewa, ya. Kemudian juga kesel, apalagi dan sebagainya lah, marah gitu ada, Pak, ya. Nah ini harus dibimbing dengan tauhid tentunya dalam hal ini. Bimbing dengan tauhid, kemudian kita harus bermujahadah, Pak. Bermujahadah dalam ini memerangi hawa nafsu kita, mengendalikan itu semua. Contoh misalkan gini, kita pernah dikecewakan orang atau apalah contohnya, misalkan membuat kita benci kepada seseorang. Akhirnya dari kecewa kan timbul benci, Pak, ya. Timbul benci.
Nah, kata kunci di sini yang paling utama tetap dengan tauhid ini luar biasa Pak, dengan tauhid ini. Biar enaknya gini Pak, kita dikecewakan oleh orang. Orang nih kok tiba-tiba ngeledek saya gitu, umpama gitu Pak ya. Menghina saya, membuat kita marah, gitu kan, kesel, saya dihina. Nah, pada saat itu langsung kembali kepada Allah Pak. Artinya, seperti yang saya katakan tadi, orang itu tidak mungkin bisa ngomong gitu kalau Allah tidak izinkan. Nah, berarti Allah mengizinkan orang itu menghina saya. Nah, di situ kemudian akan timbul hikmah. Kembali, karena kalau kembali kepada Allah enak Pak. Ya Allah, ada apa sebetulnya? Kok Allah engkau izinkan orang itu menghina saya? Sebab bila tidak diizinkan nggak bisa menghina Pak. Mulutnya nggak bisa ngebuka, betul nggak? Semua atas izin Allah. Jadi akhirnya kembali kepada ya Allah, ada apa? Mungkin saya banyak salah ya Allah, saya banyak dosa, sehingga engkau kirimkan seseorang untuk menghina saya ya Allah. Gitu. Ya Allah, saya bertobat, ampuni saya ya Allah. Mungkin ada kesalahan dan dosa-dosa saja yang tidak saya sengaja, sehingga engkau mengirimkan orang seperti dia mencaci saya, menghina saya. Itu akan membuat kita tentram Pak. Tidak serang balik kepada dia. Sudah, akhirnya kita introspeksi, sadar diri, istighfar kepada Allah, mohon ampun sambil mengoreksi diri. Tidak menyerang balik kepada dia. Bila ke situ. Tapi kalau kita fokus kepada orangnya, kurang ajar. Uang kun sapu uang kun dia. Orang sepiru uang kun dia. Wis bodoh aja. Nah, waduh, tambah setan masuk Pak. Akhirnya merasa kita lebih lebih tinggi, merasa egonya naik akhirnya kan, merasa tidak terima dihina. Udah lupa Allah. Itu salah satu kuncinya di situ Pak. Selalu kembali kepada Allah, insya Allah selesai Pak. Membuat kita tenang. Karena sangat yakin Pak, tidak ada satu kalimat pun yang bisa diucapkan oleh manusia kalau Allah nggak izin. Kalau Allah nggak izin, gitu. Kalau seperti itu tenang udah. Ya udah biarin aja lah. Gitu. Ikhlas hanya kepada Allah. Artinya gini, kemudian kalau kita sudah seperti itu timbul keyakinan karena Allah memuliakan siapa yang dikehendakinya dan Allah juga menghinakan kepada siapa yang dikehendakinya. Artinya kemuliaan dan kehinaan itu milik Allah. Sesungguhnya Allah lah yang memuliakan seseorang dan Allah juga lah yang memuliakan seseorang. Sehingga kita tidak terpengaruh dengan hinaan orang. Kalau sudah keyakinan seperti itu, kita punya keyakinan walaupun saya dihina 1000 kali oleh orang itu, bila Allah tidak menghinakan saya tidak akan terhina. Tuh. Sebaliknya, walaupun orang itu berusaha memuliakan saya, tapi kalau Allah tidak ridho memuliakan saya, maka saya tidak akan mulia. Nah, tenang Pak. Kita tidak akan goyang walaupun orang menghina 1000 kali, tenang aja. Karena yang memuliakan dan menghinakan bukan dia, tapi Allah. Tenang kalau seperti itu Pak. Insya Allah. Tenang. Dan akhirnya Allah memberikan ketenangan kepada kita dan kita menemukan hikmah di balik itu semua. Yakin Pak, kalau kita sudah seperti itu maka kita akan menemukan hikmah. Nanti Allah tunjukkan hikmahnya. Kenapa? Dalam bahasa kitanya, aku mengirimkan orang itu untuk menghina kamu. Timbul hikmahnya. Oh, itu ternyata hikmahnya. Membuat kita semakin naik keimanannya akhirnya. Menjadi hakul yakin atau ainul yakin. Boleh jadi karena kita sedang menjalani yang diminta oleh Bapak tadi, bagaimana tauhidnya tinggi, kita sedang menempuh perjalanan Pak. Itu bagian daripada ujian untuk menaikkan keimanan. Gitu. Dari ilmu yakin kepada ainul yakin. Boleh jadi ujian Pak. Diuji dengan dihina orang. Tahan nggak dia? Gitu. Gugur nggak dia? Kalau dia lulus, dia akan naik keimanannya. Boleh jadi itu sedang ujian dari Allah. Hanya kita nggak ada sadar. Nah, saya jelaskan lagi kepada Bapak tadi. Siap-siaplah untuk menerima ujian dari Allah. Gitu. Ketika kita mau menempuh perjalanan itu. Oleh karena itu tetaplah iling lan waspodo. Tetap muraqabah ya, kepada Allah. Itu supaya kita selamat. Intinya kalau kita mendapatkan nikmat, kita harus bersyukur kepada. Betul. Kalau kita mendapatkan cobaan, kita harus banyak-banyak istighfar. Ya. Intinya kembalikan kepada Allah semuanya. Mendapat nikmat bersyukur, kembalikan nikmat itu kepada Allah. Sebaliknya begini Pak. Kita jangan kemudian segera ciut ketika kita dicaci maki atau dihina oleh orang. Dan juga jangan kemudian berbunga-bunga ketika dipuji orang. Kendalikan, ini namanya mengendalikan. Mengendalikan emosional.
Jangan, standar saja. Justru renungi, ketika dipuji pun jangan kemudian merasa bangga. Kembalikan kepada Allah, ya Allah, ada apa ini? Kok orang memuji saya? Apakah pantas saya dipuji seperti itu ya Allah? Sedangkan puji itu hanya milik Allah, milik Engkau ya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, bukan milik kita. Oleh karena itu ketika orang memuji kita, kembalikan Alhamdulillah, kembalikan pujian itu kepada Allah. Supaya nggak nempel di dalam diri kita menjadi orang yang merasa dipuji. Timbullah kemudian kesyukuran di dalam diri kita, Pak. Kesyukuran dan sekaligus tetap di situ muhasabah. Karena boleh jadi pujian juga merupakan ujian. Bukan hanya cacian yang ujian, pujian juga bisa jadi ujian. Jadi ujian itu tidak hanya berbentuk kesedihan dan penderitaan, kesenangan juga bisa merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya tetap ujian bagi kita. Nah, ini untuk menyelamatkan tauhid kita, Pak. Keberimanan kita kepada Allah. Tapi kata kuncinya tegak lurus, kembalikan kepada Allah, maka insya Allah selamat. Karena apa? Karena Allah lah yang menyelamatkan. Ketika kita bergantung kepada Allah, maka Allah akan menyelamatkan diri kita. Menyelamatkan pikiran kita, menyelamatkan hati kita, dan menyelamatkan spiritual kita, keberimanan kita kepada Allah. Tidak cedera. Gitu Pak ya? Mudah-mudahan bisa dipahami, membuat kita hidup lebih tenang. Ya, jangan terpengaruh lah oleh situasi. Ada lagi Pak? Mau nggak? Masih ada? Kalau masih ada silakan. Ibu-ibu barangkali masih ada ibu-ibu nggak? Cukup kalau tidak ada yang bertanya lagi. Mungkin ini waktunya sudah siang.